Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini walau karihal kafirun, amma ba'd. Salawat berserta salam tidak pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramia Usna Rahman dengan NIM 23050219 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Novita Yanti MPD selaku mata kuliah Tahsin Al-Quran. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul tentang keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kita masuk pada keutamaan membaca Al-Quran menurut dalam hadis. Nah, dari Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sya'af An-Nawawi dalam kitabnya Riyadatus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, diantaranya yaitu pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya, di mana terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Amanah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nah, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia, di mana terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi dari Umar bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya, di mana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Yang keempat yaitu untuk mereka yang belum lancar dan dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Yang kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah, di mana terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Nah, dari selain itu, menghatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran yang dibaca memberikan pahala 2 pahala, dan pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai bentuk taubat. Nah, selanjutnya kita masuk pada keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya, maka kamilah yang menjelaskannya, ikutilah bacaannya dengan penuh perhatian. Maka ketika kami membacanya, sesungguhnya kamilah yang menyuruh kamu mengingatkannya dan membacanya. Janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan. Sebagai Al-Quran memiliki sifat penyembuh
bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat di mana terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 8 yang artinya kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Mudah-mudahan dalam video ini, dalam penjelasan tadi, dapat meningkatkan keimanan kita dan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terdekat kita dan bisa kita membacanya setiap hari dan setiap saat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.